Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang, Iya, gimana Bu. sehat? Alhamdulillah. Sendirinya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Manggil, baik-baik manggilnya, aja. manggilnya apa ya enaknya? Neng aja kali ya, karena kan orang Sunda juga. Boleh. Saya Iya. mah terima aja. Primo, legowo. Legowo bener. Iya, ada yang beda nih teman-teman nih buat semuanya yang mungkin sebelumnya udah nonton video-video sebelumnya gitu kan. Jadi Mm-mm. gue star kali ini ada yang beda nih gitu loh. Aduh, nih malu gestar. Kedatangan alumni dari STPI Curug dulunya, tapi ya punya segudang bakat sebenarnya di luar penerbangannya gitu loh. Amin. Alhamdulillahnya dikasih bakat yang banyak di luar penerbangan. Alhamdulillah. Boleh di ini di Nggak bakat juga sih Bang sebenarnya kayak lebih kepaksa aja gitu nyari mikir gitu harus ngelakuin apa lagi biar nggak bosen. setidaknya kan tidak diam di tempat gitu loh. Iya bener. Jadi nama panjangnya siapa sih Ning? Sampai sekarang belum tahu loh aku nama lengkapnya. Nama lengkap aku tuh Prastia Dewi Arifka. Biasanya dipanggilnya Arifka, nama akhirnya. Oh, Prasetya Dewi Arifka. Iya, betul. Itu, Bung. Iya, siapa tahu kan ada yang pengen kenalan juga. Iya, boleh. Langsung aja ke Instagram aku. So banget ya. Instagramnya apa, Neng? Nanti dimasukin, Neng. @prastiada. Iya, nanti aku cantumin di sini. Biar yang nonton nyari sendiri usaha. Iya, benar. Neng lulus dari STPI tahun berapa, Neng? Aku lulusan tahun 2018. September 2018 ya. 2018, berarti udah mau 2 tahun. Udah 2 tahun malah ya. Ini kan sekarang September ya. Udah aku tuh yudisium tanggal 14 September. Ingat banget. 12. Wisudanya di Monas 14 Oh, 14. September. Wisudanya di Monas tuh 20 atau 21 gitu, aku lupa deh. Wah, Pokoknya itu September. impian banget tuh di Monas, cuman aku nggak kebagian. Waktu itu emang di mana wisuda? Di Budiarto di lapangan jasa. Oh, tapi angkatan aku tuh malah kayak enaknya kayaknya di Budiarto karena kan dari Nggak terlalu Barak gitu capek ya, ya. nggak riweuh. Ke Monas tuh riweuh banget pagi-pagi naik bis dan sebagainya lah. Bawa nenteng ini itu kan. Sih. Kalau Ya di ada Budiarto enak. plus minus sih. Itu gabungan juga. Ya, abang gabungan juga. Gabungan STIP ada, STTD ada, BP2IP ada. Iya. Riweuh Lumayan kan. pasti. Iya, itu berarti tahun Ya, gimana? aku sempat ngalamin waktu aku junior tuh lulusannya waktu itu kan di Budiarto. Jadi kayak sekolah-sekolah lain kan pada datang ke STPI kan, pada nginepnya di barak kita. Ya Iya. udah aku junior diusir. Kita ke tower, ke asrama tower. Oh, itu syukurnya udah ada ya angkatan kamu tower. Ya, udah ada. Coba angkatan aku. Mau taruh di mana? Terus pada kemana juniornya Bang waktu angkatan abang? Waktu itu yang wisuda kebetulan Libur apa? enggak, yang wisuda ditaruhnya di yang belakang itu loh, yang dekat lapangan belakang tuh. Oscar. Oh ya Oscar. Kan itu ada tempat penginapan tuh. Biasanya buat Ya, Wisma Oscar ya. para upgrading biasanya tuh di situ. Jadi Iya. yang wisuda dari Di situ. sekolah lain di situ. Cuman kalau yang memang pengen cari di hotel ya bebas, maksudnya cuman dari STPI disediain gitu. Gitu. Berarti Neng masuk tahun 2014. 2015. 15 ya. 15 dong. Oh, D3 ya Neng ya? Jurusan Kenapa? apa Neng? Jurusan apa Neng? Jurusan di Curugnya D3 Penerangan Aeronautika. Mungkin jarang ada yang tahu Bang, soalnya setelah aku tuh nggak ada lagi juniornya. Oh, abis angkatan Neng nggak ada PPA?
Ya, aku nggak punya junior. Waduh. Waktu itu sempat mau ada junior di bawah aku kan. Terus Hamin satu pengumuman itu akhirnya junior PA dialihin ke ATC. Entah kenapa lah, aku juga nggak ngerti. Oh bisa tapi ya Jadi nggak punya junior. diputar begitu bisa ya. Ya itu mah kebijakan dari atas-atas lah. Ya tergantung ini kayaknya tergantung apa manpower yang dibutuhin sepertinya. Iya, iya. Tapi zaman Neng belum ada polbit kan ya? Apa udah ada? Belum, Berarti masih mandiri belum. sama Zaman aku nggak reguler ya? ada. Malah zaman aku nggak ada mandiri, bener-bener reguler semuanya. Kalau reguler tuh ada ini nggak sih? Ada potongan biaya nggak sih? Aku waktu itu masih dapat sih bang subsidi tapi nggak terlalu besar. Jadi kalau sekarang kan udah ratusan ya biaya kuliahnya. Iya, terakhir sih Aku itu, ya terakhir jurusan aku aja TPU itu 240 kalau nggak salah. nah, aku waktu itu masih sampai lulus itu 80 sekian lah. Jadi masih ada subsidi sedikit, sedikit banget. Iya kalau reguler ya, kalau mandiri kan benar-benar full biaya sendiri ya. Kalau mandiri bener. Nah Ya karena angkatanku nggak ada mandiri, reguler semua. iya. Yang tahun-tahun kesini belakangan terakhir udah mulai ada lagi tuh polbit. Terakhir sih kemarin ngobrol Iya, gitu. infonya juga katanya nanti ada polbit untuk PA penerangan erotika. Oh gitu. Tapi entah deh. Aku juga masih menunggu kabar kebenarannya. Iya. Nah kalau kayak jurusan Neng sebenarnya maksudnya kebanyakan yang lulus dari STPI itu masuknya ke Angkasa Pura apa ke Airnaf-nya ya? Maksudnya aku kurang Ke tahu juga. Airnav. Airnaf ya? Iya, kita lebih ke Airnav sih. Hmm. Nah, terus di angkatan Neng gimana sharing? Maksudnya sejauh ini lulusannya gimana? Kalau angkatan aku sih, kalau jurusan lain baik-baik aja ya, aman-aman aja. KP, LLU udah aman lah. Oh, karena angkatan aku waktu itu LLU-nya di-upgrade, Bang, jadi D4. Oh jadi di D4. D4. Jadi aku lulusnya bareng sama senior LLU-nya. Terus kalau yang lain tuh aman-aman aja, karena waktu itu sempat ada rekrutmen Airnav juga kan. Udah lulus tuh. Nah, jurusan aku aja nih yang ada kendala sedikit. Berarti Jadi angkatan aku belum. hampir semuanya berarti. Apa? Gimana? Iya jurusan Neng anak-anaknya hampir semuanya. Iya, memang semuanya. Oh semuanya memang belum ada. Iya, memang belum terserap lah gitu di Airnav jurusan aku tuh karena ada sedikit kendala dari Airnav-nya. Terus kita sempat kayak ditambahin materi buff juga sebenarnya untuk memecah cari solusinya lah gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa di AIS, kita ditambah materi buff itu materi kom. Jadi harapannya bisa diserap Airnav tuh nggak cuma di bagian aerodrome AIS-nya, tapi di bagian aro-nya, di bagian aro. Kalau misalnya di Budiarto tuh ada tuh kan yang di bawah, yang bagian ngirim flight plan. Nah, begitu harapannya. Kita udah sempat juga sih. Luas jangkauannya ya. Iya. Jadi akhirnya aku punya 2 license gitu, Bang. Tapi license komnya cuma rating buff doang. Gitu. Cuma kemarin ada kendala lagi karena license-nya telat keluar lah gitu istilahnya. Jadi belum bisa lagi keserap gitu. Angkatan aku sih hampir semua. Sekelas 16 orang. Iya nggak apa-apa sih, maksudnya kan memang belum ada ininya kan, belum dapat kesempatannya aja gitu. Kalau dari pihak STPI-nya kan nggak tinggal diem juga kan. Iya, ya itu dia makanya kenapa akhirnya pihak STPI itu ngasih solusi kita ditambahin buff waktu itu. Ada usahanya juga sih, makanya kayak ya ini mah tinggal nunggu rezekinya aja gitu. Iya. Soalnya banyak yang nanya perihal kayak gitu. Ya jangankan yang jurusan Neng, maksudnya jurusan aku aja pas aku lulus juga nggak langsung semuanya dapat kok.
termasuk iya termasuk pribadi sendiri gitu. Yang lain kan, maksudnya yang lain udah keserap dari awal langsung di GMF gitu ya. Jurusan ada tes sebelum lulus gitu ya Bang ya? Itu dari awal, jadi pas kita terakhir wawancara sama pihak STPI, setelah wawancara STPI lulus, dinyatain lulus masuk STPI, nah itu langsung tes lagi yang TPU sama pihak GMF. Kebetulan aku belum dapat rezekinya gitu loh di GMF, jadi angkatan aku ada 3 kelas yang di GMF, yang satu kelasnya sendiri lah gitu ibaratnya. Jadi pas lulus juga nggak langsung dapat semua gitu, ada bertahap lah. Tinggal kitanya aja sabar sama usahanya gitu. Iya, tinggal nunggu waktunya aja. Yakin sih, maksudnya semuanya bakal dapat kerja. Tapi kan juga nggak. Terus kita juga nggak melulu mengharap ke satu tujuan kan. Ya termasuk Neng pribadi kan kayak gitu kan. Maksudnya yang tadi di awal aku bilang nggak diem di tempat gitu loh. Iya. Alhamdulillahnya banyak kebisaan gitu dari Neng nih. Alhamdulillah. Sebenarnya ya nggak bisa banget sih, nggak jago banget. Cuma aku kayak mempush diri aku kayak mau gini aja nih gitu. Masa mau gini aja sih gitu. Ada usaha gitu dari sih. Dalam diri sendiri lah setidaknya. Iya. Itu berarti biar nggak bosan juga Bang. Berarti pas lulus dari Curug itu sembari nunggu, emang langsung apa namanya tuh yang itu apa sih disebutnya? Kursus ya, bukan yang yang mana public speaking? Iya. Iya, itu kayak lembaga pelatihan gitu. Itu memang ikut kursus pas setelah lulus dari Curug atau sebelumnya emang udah? Enggak, jadi sebenarnya cerita dulu nih ya Bang. Iya, maksudnya setelah lulus itu aku kan lulus 2018, terus karena udah tahu begitu hasilnya Airnav-nya, terus akhirnya teman-teman aku tuh semua pada ayo kita magang aja yuk gitu biar nggak diam di rumah, ayo lah. Nah terpecah lah itu akhirnya, ada yang magang di bandara di rumahnya masing-masing, di daerah masing-masing. Ada sebagian besar kita magang di kementerian. Kementerian kan. Nah, terus aku tuh awalnya apply juga tuh magang di kementerian. Dipikir-pikir istilahnya gini, aku sama-sama magang di kementerian sama di bandara. Aku mending di rumah aja deh gitu. Akhirnya aku misah nih sama teman-teman aku. Akhirnya aku magang di Husein waktu itu. Biar pulang juga kan, karena ya 3 tahun rantau. Iyalah, kangen akhirnya lah pasti. Akhirnya aku pulang aja lah gitu. Pulang ke Bandung, akhirnya aku magang di Husein, diterima juga waktu itu. Gak setahun sih, aku dari lulus September sampai, ya setahun lah, sampai Agustus. Karena waktu itu beritanya bakal ada rekrutmen Oktobernya tuh 2019. Biasa ya, namanya sekolah kita mah isu-isunya banyak. Bisa main. Iya, makanya akhirnya ada isu itu rekrutmen Oktober. Aku kayak, wah kalau misalnya rekrutmen aku harus bolak-balik nih, belum medeknya, belum nyiapin ini itulah berkas-berkas. Akhirnya aku bilang ke GM Bandung itu buat, udah Pak, saya mau selesai aja magangnya, ini ada kabar mau ada rekrutmen gitu kan, karena saya harus bolak-balik, nggak enak juga Bang kalau misalkan aku magang nih terus izin mulu gitu, nggak enak, takutnya gimana kan. Ya udah, akhirnya ya udahlah cukup juga, aku ngerasa kayak udah cukup nih, setahun aku udah dapet ilmu banyak banget di Husein gitu kan, udah ngerasain kayak realnya nih kerja aku kayak gini gitu. Udah akhirnya aku mundur tuh, keluar magangnya, ternyata si rekrutmennya tuh nggak jadi, isu doang ya kan. Iya, terus ada gimana nih, mau balik lagi ke Husein juga nggak mungkin ya kan, malu. Terus ya udah akhirnya aku ngapain ya di rumah. Kebetulan kan aku juga ada bisnis kuliner kan Bang. Iya, yang itu ya, yang dimsum itu ya. Iya. Nah, tadinya aku kayak udahlah bertahan aja, kita bisnis aja nih, jalan bisnis aja. Tapi kan lama-lama gimana sih, baru-baru lulus terus orang tuh pada nanya ngapain nih kegiatannya gitu kan. Terus aku di rumah doang kayak masih tuh waktu itu masih sempat ada kasarnya gengsi gitulah, masih sempat ya ampun masa di rumah doang sih, udah lulus mana tetangga lihat gitu kan, nggak ada kegiatan. Terus akhirnya aku disaranin sama kakak aku,
kenapa nggak ikut ini aja pelatihan apa kek, waktu itu nggak tertuju langsung public speaking, pelatihan apa kek terserah gitu, kayak mau masak kek, mau IT terserah lah gitu. Terus aku pikir, aduh IT males banget gitu. Kayak aku harus mikir lagi gitu. Tambah mumet. Iya kayak, aduh aku baru lulus, aku belum pengen belajar lagi gitu kan. Terus kayaknya public speaking aja deh, seru deh kayaknya gitu. Iya. Akhirnya aku ikutlah pelatihan public speaking di DJRI School waktu itu. 3 bulan, lumayan sih, banyak banget ilmunya. Ya gitulah, karena aku juga hobinya ngomong sih sebenarnya. Iya. Ya udah. Ya, sempat nontonin gitu. juga sih. Sempat nonton videonya. Iya, itu aku mulai senangnya tuh adalah bersyukurnya aku ya Bang. Maksudnya mungkin aku dikasih jalan gak langsung kerja itu biar aku bisa bahagia sama diri aku sendiri dulu gitu. Iya benar. Aku bisa kayak ngasah diri aku sendiri dulu. Buktinya aku ngerasa kayak sekarang, oh iya ya skill aku makin nambah nih di bidang public speakingnya. Terus kayak aku masih ngerasa relasi aku makin jauh gitu. Iya benar. Karena waktu aku ikut pelatihan public speaking itu kan gak cuma daerah situ aja. Ada yang dari luar kota yang lagi kuliah di situ juga. Dari SMA sampai yang udah ibu-ibu anak 2 gitu. Jadi seru lah. Di situ aku bersyukur banget kayak, wah begini ternyata rencananya gitu. Ya kalau orang tua bilang kebanyakan kan ya ada hikmahnya lah pasti. Iya makanya. Jadinya mungkin teman-teman di luar sana public speakingnya termasuk aku pribadi mungkin ya masih kalah mungkin dibanding dengan kamu yang memang notabene udah juga. Ya kan setidaknya kamu jauh lebih paham tentang basicnya segala macam teknik dan lain-lain gitu. Iya sih, karena belajar itu aja. Iya. Senang sih maksudnya ngelihat ade yang baru lulus gitu. Cuman punya bakat di luar dari penerbangannya itu justru lebih senang aja ngelihatnya gitu. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya aku ngerasa gini loh Bang, bukannya sombong ya, maksudnya orang kan banyak yang nggak tahu tentang penerbangan ya. Iya betul. Apalagi di daerah aku gitu, daerah aku. Terus kayak aku setiap masuk ke lingkungan baru, perkenalan, udah lulus belum gitu, aku selalu bilang, ya udah lulus nih, aku dari penerbangan. Terus orang kayak, wah penerbangan gitu kan. Iya. Sama, akhirnya aku ketika aku masuk ke teman-teman penerbangan, mereka tahu aku kayak ikut pelatihan public speaking, terus kemarin ikut ajang Mojang Jajaka tuh kayak, wah keren gitu, dan langsungnya bersyukurnya di situ mungkin aku dikasih waktu untuk begitu. Iya kan jadinya ya relasi nambah, ya kan? Iya, itu sih kayak senangnya tuh di situ, aku nambah banyak teman banget. Iya, relasi nambah, ilmu yang berbeda juga nambah pastinya kan? Iya. Ya insya Allah kedepannya bakal jauh lebih baik sih pasti. Iya, amin. Berarti, sambil nunggu aja sih. Iya, sambil nunggu. Ya itu kan kegiatannya bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat malah. Iya. Gitu. Berarti terakhir tuh ikut ajang Mojang Jajaka ini ya, Kabupaten Bandung Barat Neng ya? Iya, benar. Luar biasa dan menang juara 3 gitu loh. Alhamdulillah. Itu aku juga nggak nyangka sih Bang, kayak nggak ada ekspektasi buat menang, bahkan buat keterima pun enggak waktu itu tuh. Alumni PP Curug ya kan, STPI Curug yang notabene terkenalnya, maksudnya disiplinnya, terus gagahnya itu kan bukan main. Terus aku ngelihat, sempat kaget juga, maksudnya ya kaget bangga gitu loh. Wah gila, maksudnya ada gitu ya, maksudnya di luar ini sih, di luar ekspektasi banget itu, maksudnya juara 3 loh, maksudnya Mojang Jajaka, kalau di Jakarta mungkin kayak Kang Nong gitu None. Kan. Iya, Abang None. Ya. Jakarta Abang None, Tangerang Kang Nong lah. Iya. Iya, soalnya aku ada teman juga maksudnya di Kang Nong Tangerang, dan itu kalau mereka cerita luar biasa gitu loh. Bukan orang yang sembarangan juga yang ada di dalamnya gitu loh, yang terpilih. Alhamdulillah. Ini STPI aku juga nggak tahu sih. STPI patut tahu dan patut bangga ini sebenarnya. Punya. Alhamdulillah. Punya lulusannya. Aduh, jadi malu. Punya lulusannya yang jadi juara 3 loh, bukan sekedar
Ya juara 3 besar mah udah lumayan lah, bukan lumayan lagi malah. Luar Ya, biasa. alhamdulillah lah ada kesempatannya waktu itu. Sebenarnya aku waktu itu tuh udah nggak mau ikut tahu bang. Kayak itu gak, aku kira udah kelar loh. oh enggak, kita ke hold gara-gara ya pandemi ini. Iya soalnya ngelihat nggak pernah ada postingan lagi, udah kelar kali ya gitu. Mau nanya juga ragu-ragu kan, takutnya ada nyinggung gimana gitu. Ternyata Iya. tahu-tahu update pas terakhir tuh kan tanggal berapa gitu, sebelum tanggal 8 ya. Iya. Itu update tanggal gitulah. Terus update-nya kan tulisannya masuk final kan. Iya, grand final. Iya. Wah, udah masuk. Ini aja grand final aja, keren udahan. Luar biasa. Makin shock ini. Nih, semoga petinggi-petinggi PPI Curug nonton ini. Aduh, amin. Harus biar nonton. Ada apa nih, Bang? Ya, siapa tahu kan dipanggil ke PPI Curug kan, Neng. Amin. PPI Curug kan ada duta-duta juga ya? Iya, yang terakhir aku ngobrol sama salah satu duta PPI Curug, yang Taruni tapi. Yang Tarunanya kayaknya so sibuk nih. Iya, padahal aku waktu di Curug juga aku nggak ikutan. Kan waktu angkatanku sebelumnya tuh Kartinian. Iya. Kan Kartini Kartono katanya waktu itu karena pasangan Taruna-Taruni. Itu udah ada berarti akhirnya, di angkatan Neng. Iya, tapi masih Kartinian. Nah, akhirnya pemenangnya itu dijadikanlah duta. Oh, awal mulanya setelah berarti itu, dari situ. Ya, setelah itu baru kesana-sananya udahlah pemilihan duta aja kali begitu. Nah, di situ tuh aku sama sekali nggak tertarik loh bang yang kayak gitu-gitu karena angkatan aku tuh ngerasa yang ikutan kayak gitu tuh tumbal kelas karena kan diwajibin 2 pasang waktu itu per course. Nah, course aku kan paling sedikit kan, cuma 16 orang. Terus kayak tunjuk-tunjukkan siapa yang mau jadi tumbal. Iya benar. Nah, aku tuh waktu itu nggak mau sama sekali, nggak mau ngapain sih gitu. Tahunya aku lulus ikutan kayak gitu-gitu. Nggak mau jadi duta STPI, ternyata jadi mojang Kabupaten Bandung. Iya makanya. Ternyata aku lulus jadi begitu. Inilah karma ke diri sendiri. Karmanya karma baik tapi. Iya, alhamdulillah. Jauh lebih baik dong. Amin, alhamdulillah. Maksudnya stepnya kan di atas itu. Iya. Gitu. Iya itu sih. malah ngelongkapin duta STPI jadinya. Alhamdulillah. Itu juga di luar rencana sih. Bener-bener di luar rencana aku ikutan Mojang Jajaka tuh. Ya berarti memang dari Allah itu yang terbaik buat kita gitu aja. Iya. Bahkan aku tuh daftarnya setelah, jadi sampai pendaftaran tuh udah ditutup. Ternyata diperpanjang. Nah itu baru kayak, jangan-jangan diperpanjang karena dikasih petunjuk nih harus ikut gitu kan. Terus akhirnya, yaudah coba masukin aja gitu. Emang jalan sama rezekinya di situ berarti dikasih. Iya, terus kayak terpanggil aja gitu hatinya kayak, masa sih yakin nih gak mau ikutan gitu. Lumayan loh, kalau siapa tuh menang, siapa tuh masuk gitu kan. Iya. Yaudahlah ikutan. Gambling ya tohnya jadinya ya. Iya, aduh kalau misalkan bener-bener deh cerita aku habis lulus STP itu kayak apa sih ini kayak terbang ke sana menclok ke sini kayak beda-beda gitu. Alurnya tuh nggak satu gitu. Iya, tapi jadi motivasi juga buat semuanya. Maksudnya selain itu kan masih banyak yang harus kita capai juga gitu loh. Ya, karena aku mikirnya gini, kalau misalkan kita hanya tertuju pada satu tujuan, walaupun memang aku juga jujur tujuan akhir aku masih pengen dapat kerjaan di Airnav kan. Tapi kalau misalkan sekarang posisinya kita hanya mentok ke situ, terus pikiran kita ke situ, terus nanti capek sendiri gitu, batin sendiri adanya, yang ada nanti yang muncul tuh kayak kesel nih, kapan sih nih Airnav buka gitu kan. Iya, benar. Sedangkan kita juga nggak bisa nyalahin dong, nggak bisa kayak demo lah gitu. Betul. Kenapa nih nggak buka rekrutmen terus? Nggak bisa kan. Jadi kayak aku cuma daripada capek ngurusin yang bisa dinantikan gitu ya. Iya. Jadi aku harus muter otak nih ngapain nih. Terus biar orang juga, aku lebih ke ini sih sebenarnya, nggak tahu ini salah apa bener ya pikirannya.
Aku lebih ke kayak malu aja gitu kalau ada yang nanya, Arifka sekarang ngapain kegiatannya tuh. Lebih ke situ sih awalnya, lebih karena malu ya kalau misalnya ditanya kegiatannya apa terus aku nggak ngapa-ngapain gitu. Iya, Ya udah akhirnya kayak gitu deh, aku mulai berani untuk keluar dari zona nyaman aku, berani buat mulai masuk ke dunia baru. Ya udah, dan ternyata nyaman, alhamdulillahnya. Benar. Kalau kata Tokopedia mah mulai aja dulu. Iya. Iya benar, tapi benar. Iya. Lagian yang maksudnya yang diambil langkah sama kamu nggak salah juga sebenarnya. Karena kan ya satu dari yang kamu bilang tadi mungkin ada rasa sedikit malu, apalagi kan ya kita tahu sendiri lah mulut-mulut sekitar kita kan, aduh tuh cabai mercon aja kalah kayaknya. Bener sih, aku tuh bener-bener motivasi awalku, malu biar orang tuh nggak nanya, cuma biar lagi aku tuh pengen mereka biar nggak mikir kayak kehidupan setelah lulus itu cuma bukan hanya kerja di kantoran gitu. Betul. Bukan aja sekedar kerja di mana, bukan aja